Ya yang pasti sekarang udah ada yang menemani ya. Yang pertama, bagaimana Dik sih memasuki hari ketiga puasa ini? Bagaimana mungkin kamu menghadapi puasa ini, Dik? Menghadapi puasa tahun ini sih ya seperti puasa-puasa, cuman mungkin keadaan yang aja yang mungkin gak sama kayak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi ya di puasanya sih insya Allah ya kita bisa beribadah lebih maksimal di tahun ini. Dengan mungkin kita di rumah, kita bisa lebih fokus untuk beribadah, juga kita bisa fokus untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang berbeda di tahun ini, yaitu kamu telah memiliki pasangan hidup lah gitu, Dik. Mungkin bisa diceritakan, Dik, mungkin apakah ada ritual mungkin bersama istri, atau mungkin ada sholat jemaah atau sahur, mungkin ada yang berbeda, menu-menunya seperti apa gitu, bisa diceritakan? Ya yang pasti sekarang udah ada yang menemani ya, karena ya udah ada istri, jadi sahur udah ada yang nemenin, buka juga udah ada yang nemenin, udah ada yang masakin juga. Jadi ya banyak pengalaman baru lah di saat kita berkeluarga ini di bulan puasa ini ya seperti sholat berjamaah juga, kita bisa sama-sama mendekatkan diri ya, sama-sama beribadah yang maksimal lah di bulan puasa ini. Ada menu favorit nggak, Dik? Mungkin menu sahur apa, menu buka apa gitu yang jadi kewajiban kamu gitu di setiap tahunnya? Kalau menu sahur sih yang pasti 4 sehat 5 sempurna lah, karena untuk untuk daya tahan tubuh di saat puasa ini. Dan kalau untuk buka sih yang paling mesti sih es buah. Es buah. Mungkin banyak yang menganggap mungkin kalau buka puasa itu mungkin sebanyak-banyaknya jadi kayak balas dendam di puasa gitu. Mungkin kalau dari kamu sendiri gimana, Dik, melihat itu, Dik? Kalau buka puasa harusnya seperti apa sih harusnya gitu? Yang pasti sih mestinya secukupnya, maksudnya jangan berlebihan, karena kan kita habis buka masih ada sholat tarawih lagi. Jadi ya secukupnya, mungkin setelah sholat kalau emang kita masih lapar boleh kita tambahkan sedikit lagi nyemil atau makan, seenggaknya biar porsinya juga lebih sepadan lah dengan apa yang kita keluarkan di saat kita puasa tadi gitu. Jadi nggak berlebihan juga, yang ada takutnya kita malah lebih gemuk malah ntar pas kita puasa daripada hari biasanya. Mungkin yang berbeda juga bila sebelum-sebelumnya kan puasa kamu sambil latihan di lapangan atau mungkin sambil pertandingan. Kalau sekarang kan lagi di karantina nih ceritanya nih. Mungkin kamu gimana nih? Apakah ada tetap olahraga di siang hari atau seperti apa gitu, Dik, untuk menjaga kondisi badan? Kalau di siang hari sih nggak mungkin kayaknya ya. Tapi kita masih latihan di sore hari mungkin ya, walaupun hanya sekedar di rumah, tapi sebagai atlet yang baik ya yang pasti kita harus jaga daya tahan tubuh kita juga, kondisi fisik kita juga, karena dan sekarang kita juga nggak tahu kan kondisi seperti apa, bisa aja mulai di bulan Juni atau seperti apa. Ya yang pasti walaupun kita di rumah, walaupun kita sedang puasa, tapi ya kita harus tetap menjaga kondisi badan dan kondisi fisik kita. Bisa dicontohkan nggak, Dik? Mungkin sebutin aja mungkin olahraga seperti apa yang bisa ditiru oleh rekan-rekan Jackmania di rumah gitu. Paling mungkin seperti jogging atau kita skipping, ya seperti yang tidak perlu ya plank, latihan-latihan beberapa program dari aplikasi-aplikasi di handphone juga sekarang kan banyak ya. Jadi istilahnya tidak terlalu sulit lah latihan untuk, walaupun di rumah sekarang masih banyak aplikasi-aplikasi juga kita bisa lihat dari YouTube, program-program yang kita bisa lakukan di rumah sih. Oke, Dik, kan kita juga tadi kan baru dapat kabar nih, ngobrol-ngobrol, kamu insya Allah bersama sang istri nanti akan ada momongan. Dan Amin. di bulan Ramadan ini kan juga berarti kan Ramadan pertama dengan selalu buah hati. Mungkin gimana, Dik, perasaan, Dik? Yang pasti sangat senang ya, karena ya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk punya ngomongan di bulan Ramadan ini ya. Yang pasti kita ingin menjaga secara maksimal sih istri dan calon anak kita nanti. Semoga insya Allah lancar semuanya. Oke, selanjutnya, Dik, mungkin untuk ada itu nggak sih, Dik, mungkin saran kepada teman-teman yang di rumah, mungkin cocoknya itu buah ini atau mungkin vitamin ini gitu, Dik, untuk difokuskan gitu. Kira-kira ada nggak? Sebenarnya sih kalau untuk bulan puasa ini buah apa aja bagus ya, karena itu juga menjaga serat yang ada di badan kita nih semuanya. Jadi seenggaknya badan kita cukup serat, jadi ya lebih bervitamin lah di saat sahur dan dibuka, dan lebih bagus juga, istilahnya nggak bikin gendut lah kalau misalnya kita makan banyak buah itu. Sama ya yang pasti sayur, protein yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa dilupain sih, karena salah satu yang akan jadi daya tahan tubuh kita juga, apalagi di saat seperti ini kan puasa bisa menurunkan daya tahan tubuh nih, walaupun nggak begitu signifikan, tapi pasti berpengaruh lah. Namanya kita biasanya makan setiap hari 3 kali sehari, sekarang cuma makan mungkin sekitar 2 kali ya. Makanya
menu sahur dan menu buka kita dipastikan yang bergizi supaya ya kita nggak kena penyakit dan apapun di saat kita puasa ini. Oke, Dix, sekarang kan pemerintah kan sedang menjalankan program atau peraturan PSBB ya, Dix ya. Jadi kan mungkin yang kebiasaan kita untuk biasanya sore-sore ngabuburit itu kan harus dihilangkan. Mungkin kamu sendiri sebagai pelaku sepak bola ada saran nggak kepada teman-teman di rumah untuk tidak terlalu beramai-ramai keluar gitu, Dix? Mungkin seperti apa, Dix? Kalau ngabuburit sih mungkin ya kalau kita ada di depan rumah berolahraga juga lebih bagus kali ya, karena mungkin kalau kita hanya di dalam rumah aja mungkin kita suntuk atau pengap atau seperti apa, tapi ya kalau misalnya ngabuburit mungkin kita bisa berolahraga di depan rumah, mungkin kita bisa ya atau main game aja di rumah, karena ya yang kita butuhkan sekarang ini kan orang yang sedang ada di rumah ini sekarang bukan tidak melakukan apa-apa gitu loh, malah sekarang orang yang ada di rumah ini sedang melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat karena adanya PSBB ini. Jadi ya alangkah baiknya kita sebagai pribadi masing-masing yang kita bisa lakukan sekarang duduk di rumah dan dokter-dokter sedang berusaha di garda paling terdepan, ya kita ini sedang melakukan sesuatu, yaitu kita sedang di rumah, ya insya Allah pandemi ini selesai lah, cepat berakhir. Kamu kan asli Jakarta ya, Ya. Biasanya kalau pulang kampung ya, kalau lebaran gitu biasanya kan keluar kota atau tetap Jakarta sih, Dix, biasanya? Biasanya sih mudik ke Solo kan. Solo. Orang tua dari ayah dari Solo. Cuman kalau seperti ini kayaknya di rumah aja deh. Mungkin terakhir Dik, ada himbauan nggak mungkin kepada teman-teman juga untuk tidak mudik gitu, karena kita harus mengikuti peraturan, Dik, mungkin? Ya pasti sih, karena ya kita lihat dari pemerintah juga sudah melarang untuk mudik, dan karena kita nggak mau lah, kita juga nggak tahu soalnya kita nih udah terkena apa belum, karena kan kita kadang ada yang tanpa tanpa gejala. Jadi ya ada baiknya dengan himbauan pemerintah yang kita ada di rumah untuk tidak mudik, ya tolong dijalankan, dan untuk keramaian seperti itu juga kalau bisa dihilangkan, karena kalau di sini mungkin kita sebagai pelaku sepak bola, kita pengen nih main sepak bola lagi, kita kangen nih main sepak bola lagi, pasti yang supporter juga pasti pengen nonton sepak bola lagi. Kalau misalnya mereka pengen, kita juga pengen. Kalau kita nggak ketemu, kita juga susah gitu loh. Yang sekarang yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa nonton, supaya kita bisa main bola, ya kita sekarang sama-sama di rumah, kita sama-sama jaga badan kita masing-masing, kita jaga masyarakat yang ada di dekat-dekat kita. Awalnya dari situ, baru kita lihat masyarakat secara luas. Ya, ayolah kita selesaikan rantai penyebaran virus COVID-19 ini.